Balik lagi sama gue, energinya masih kerasa banget sampai sekarang. Kenapa? Karena semalam Maung Bandung baru aja ngamuk guys. Persib Bandung sukses mengunci kemenangan krusial 2-0 atas Selangor FC di laga AFC Champions League tuh. Dan yang paling penting, hasil ini resmi membawa Persib ke puncak klasemen grup G. Let's go! Sejak menit pertama, Persib yang main di hadapan puluhan ribu bobotoh di GBLA langsung tancap gas. Kelihatan banget pedenya, pressing ketat, alur bola rapi, beberapa peluang emas langsung diciptain. Sempat ada tendangan keras dari William Barros yang bikin kiper lawan kerja keras. Tapi, kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-29. Berawal dari umpan terobosan cerdik dari Mark Klok, Adam Alis dengan tenang banget menaklukkan kiper Selangor. Gol! Stadion GBLA langsung bergemuruh. Skor 1-0 ini bertahan solid sampai wasit New Peluit turun minum. Masuk babak kedua, Selangor FC jelas nggak mau pulang dengan tangan hampa. Mereka coba keluar menyerang, lebih berani dan mau ambil inisiatif. Nah, disinilah momen krusial itu datang. Di menit ke-50, pemain Selangor Alvin Fortes dapat peluang emas banget. Dia ngelepasin tendangan super keras. Gue udah deg-degan tuh, tapi Teja Paku Alam. Dengan refleks kilat, dia berhasil menepis bola yang kemudian membentur mistar gawang. What a save! Penyelamatan ini benar-benar ngejaga momentum Persib tetap di atas angin. Setelah berhasil nahan gempuran awal Selangor, Persib balik lagi ngedalin permainan. Puncaknya di menit ke-66, Persib dapat hadiah penalti. Siapa yang maju? Andrew Jung. Dengan tenang, dingin, dan presisi, dia sukses ngeksekusi penalti itu jadi gol. Plong banget rasanya. Gol kedua ini efektif banget buat ngunci kemenangan Persib dan seolah jadi pukulan telak yang mematahkan semangat juang Selangor FC. Skor 2-0 bertahan sampai akhir. Di balik kemenangan sebuah tim, selalu ada performa individu yang luar biasa. Kemenangan ini bukan cuma soal taktik, tapi juga soal siapa yang bersinar di momen yang tepat. Dan di laga ini ada yang bersinar terang, ada juga yang absennya bikin bertanya-tanya. Kita mulai dari sang bintang lapangan. Nggak lain nggak bukan, Adam Alis. Dia bukan cuma jadi pencetak gol pembuka yang penting banget, tapi juga dianugerahi gelar Man of the Match berkat performa gemilangnya. Dia sendiri ngaku senang banget bisa pecah telur alias cetak gol perdananya dan berharap ketajamannya ini nggak berhenti di sini aja, tapi juga nular ke pertandingan-pertandingan di Liga. Well deserved Adam. Nah ini nih yang sempat bikin bobotoh heboh di media sosial. Kok Tom Heng nggak ada di line up? Bahkan di bangku cadangan pun nggak ada. Ternyata ini bukan soal strategi guys. Pelatih Boyan Hodak ngejelasin kalau Tom Hei kena demam pas pagi hari sebelum pertandingan. Dia sempat dibawa ke rumah sakit dan dari hasil pemeriksaan ditemukan semacam parasit yang bikin badannya lemes. Untungnya kata Hodak, Tom Hei diperkirakan bisa pulih dalam 2 atau 3 hari ke depan. Get well soon, Profesor! Kalau Adam Alis jadi pahlawan di lini serang, maka pahlawan di lini pertahanan udah pasti Teja Paku Alam. Kalau kita kasih apresiasi setinggi-tingginya buat dia, penyelamatan gemilangnya di menit ke-50 itu bukan sekedar penyelamatan biasa. Itu penyelamatan yang nentuin arah pertandingan. Kalau aja gol, ceritanya bisa beda. Dia benar-benar jadi tembok kokoh yang bikin penyerang lawan frustrasi. Dari kubu Persib, Boyan Hodak bilang ini permainan yang bagus dan Persib layak untuk menang. Tapi dia nggak cuma puas-puas aja guys. Dia ngasih analisis yang jujur banget. Dia ngakuin, setelah gol pertama Adam Alis, timnya emang lebih fokus bertahan. Tapi dia belak-belakan, kalau awal babak kedua itu Persib nggak main bagus. Dia bilang, babak kedua kami tidak memulai dengan baik, kami memberi mereka 1-2 peluang. Bahkan spesifik, nyebut ada satu momen di mana Alvin Fortes bisa ngelewatin 4-5 pemain dari tengah. Nah, momen bahaya yang dia maksud itu, ya penyelamatan gemilang Teja Paku Alam di menit ke-50 tadi yang kita bahas tadi. Itu bukti nyata kalau Persib sempat goyah. Tapi disitulah kelihatan kelasnya Boyan Hodak. Dia bilang setelah melakukan pergantian pemain, semua kembali oke dan terkendali. Dan di akhir dia tetap membumi, ngingetin kalau nasib di grup ini belum sepenuhnya ditentukan. Taktik dan kejujuran, paket komplit. Ini dia bagian so what dari episode kita. Kemenangan ini bukan sekedar 3 poin biasa. Ada implikasi strategis yang gede banget buat perjalanan Persib di kompetisi AFC Champions League tuh. Pertama, puncak klasemen. Pertama dan yang paling jelas, kemenangan ini membuat Persib kokoh di puncak klasemen sementara grup G dengan koleksi 7 poin. Peluang lolos terbuka lebar banget. Dengan posisi ini, pintu menuju fase gugur sekarang terbuka sangat lebar. Persib punya kontrol penuh atas nasibnya sendiri di sisa pertandingan. Di sisi lain, hasil ini membuat Selangor FC makin terpuruk di dasar klasemen dengan 0 poin dari 3 laga.
Peluang mereka untuk lolos sekarang sangat-sangat tipis. Nah, kalau menurut lu nih, siapa pemain paling nentuin di laga ini? Apakah ada Malis dengan golnya atau Teja Paku Alam dengan penyelamatan krusialnya? Drop di kolom komentar ya. Gue tungguin opini-opini keren dari lo semua. Sampai di sini dulu episode kali ini. Jangan lupa follow dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.